Ini saya mau lihat dan mau tanya dari sisi istrinya, ya ini pendampingnya itu, apakah juga di awal Dokter Eli itu setuju gitu loh Pak Yudi menjalankan bisnis multi level ini? Apakah ada juga keraguan? Terus apa yang dilakukan Dokter Eli pada saat itu menemui keraguan terhadap bisnis multi level ini, Dok? Gimana, Dok? Ya, seperti pada umumnya saya juga seorang GAM ya, gerakan anti multi level. Ya, ya. Jadi dari sebagai GAM itu saya juga merasa sudah tidak ragu, maksudnya ragu-ragu itu sangat. Karena yang terdengar di telinga saya memang multi level marketing adalah haram. Ya, ya, ya. Nah itu ya. Jadi saya ini ketika Pak Roy datang itu dengan produk itu sudah kliknya itu sudah 1000%. Untuk produknya. Produk. Tapi dengan sistemnya itu saya enggak setuju. Masih Jadi ragu-ragu ya, Dok ya? Ya ragu-ragu. Ya. Jadi suami saya kalau pulang malam saya tengkari ya. Oke. Dan itu keraguan itu memang begitu besar sehingga saya banyak curhat ya. Yang pertama dengan teman-teman main saya. Kebetulan beliau itu adalah seorang S2-nya ambil penelitiannya tentang multi level marketing. Oh. Kebetulan saya curhat. Ini apa sih, ini pekerjaan apa sih, ini enggak haram ta? Kasarannya beliau, teman saya itu haram gundulmu katanya. Oh gitu ya. Ini bahasanya. beliaunya kan bukan seorang kiai. Ya. Lalu dia menceritakan, kayak gini loh sistemnya multi level marketing itu. Jadi dulu musim BBM ya. Jadi saya dikasih penjelasan lewat BBM bahwa multi level marketing tidak haram. Oke. Akhirnya saya masih ragu-ragu. Terus saya masih ragu-ragu. Saya enggak mau menyentuh poin-poin itu apa, saya enggak ngurusi. Oke. Ya, jadi Pak Yudi pontang-panting sendirian. Jadi akhirnya saya ke seorang kiai dekat rumah saya. Kebetulan beliaunya kan lulusan dari Al Azhar. Karena menanyakan keraguan-raguan ini gimana? Keraguan. Ini saya jadi lulusannya langsung cari yang internasional. Betul, ya standarnya Dokter Eli dari tadi internasional loh Bapak Ibu. Al Azhar ini luar biasa loh kampusnya. Jadi saya saat itu curhat, Pak Yai, saya ini loh Pak Yai kok dapat pekerjaan kok seperti ini. Apa pekerjaanmu sekarang? Baru, saya bawa produk kebetulan. Ini Pak Yai, ini perlebahan seperti ini, saya ceritain ini manfaatnya seperti ini, seperti ini. Madu itu bagus, kamu tidak secara syariah jual beli, kamu sah. Kamu jual berapa? Ini Pak Yai, ini saya jelaskan. Harganya sesuai ya. Sesuai toh dengan manfaatnya kamu tanpa kamu menipu. Maksudnya betul, kan ada yang menaikkan harga berlebihan tapi dijual harga tinggi. Ya itu kan ada. Kamu tidak menipu. Artinya madu ini sekelasnya ini kan beliau sudah kemana-mana. Jadi kan tahu kalau madu kualitas bagus itu harganya seberapa itu kan tahu kan. Madu di Kairo dan lain-lain itu kan memang harganya kan kisarannya segitu impor ya soalnya. Oke. Kualitas maksudnya. Ya. Akhirnya beliau enggak ada itu haram itu kecuali kalau kamu tidak memberikan produk. Atau kamu menipu produk jelek kau bilang bagus. Itu menipu dan itu haram. Oh ya wes lega. Satu pertanyaan produk lega ya untuk jual belinya ya istilahnya ya. Berarti saya terima bonus halal ya Pak Yaya? Halal ya. Terus gimana ini Pak Yai? Kita ini dapat reward jalan-jalan ke luar negeri. Ini kalau saya omset sekian saya dapat lagi. Kalau omset saya gitu. Terus itu ada enggak MOU-nya tertulis bahwa kamu kalau dengan omset sekian kamu memperoleh reward jalan-jalan atau apa? Ada. Nah itu MOU-nya kan sudah tertera secara jelas. Betul. Yaitu halal. Karena itu adalah reward dari perusahaan karena kamu bisa mencapai. Ya betul. Jadi saya tuh tanya sedetail itu. Jadi setelah saya menanyakan itu semua, barulah saya mau menjalankan. Artinya saya mau mikir koin, mikir BP itu aku dulu enggak mau tahu. Jadi enggak mau tahu bisnisnya pokoknya ya. BP terus enggak mau tahu saya. Pokoknya mana produkku. Oh gitu ya. Iya, mungkin kalau saya bisa menambahkan sedikit ya Mbak Nia. Kayaknya yang dimaksud Dokter Eli itu semacam kesepakatan ya. Kesepakatan semacam perjanjian. Kalau kita capai ini, kita dapat ini, kesepakatan yang diucapkan di depan. Nah, ini kayak semacam ijab kabulnya.
Jadi Nah, itu kenapa yang bersifat halalnya di situ ya, jadi Dok? Kerjasamanya jelas ya kan. Iya, kerjasamanya betul. sudah jelas. Dan HDI juga nggak tipu-tipu ya, jalan-jalannya tuh bener-bener jalan-jalan diberikan ya kan. Kalau di luar sana kan ya kita nggak tahu ya jalan-jalan beneran atau jalan di tempat kan yang kita nggak ngerti ya. Tapi benar-benar ya ini sangat menarik sekali pembahasannya dan saya juga mau mengaitkan Pak. Kalau di HDI ini kan saya lihat bisnisnya tuh berkaitan erat dengan Islam sebenarnya sih kalau boleh bilang ya Pak Yudi ya. Sempat kita ngobrol-ngobrol juga ya soal ibadah Pak. Menurut perspektifnya atau dari kacamata Pak Yudi sendiri seperti apa Pak? Kalau misalnya di HDI itu apakah pekerjaan yang juga berkenaan dengan ibadah secara kacamata Islamnya? Ya, saya sih melihatnya apa seperti kita lakukan di setiap kita ibadah sholat. Di situ sering kita lantunkan juga di doa iftitah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita kerjakan di AD, terutama di bisnis ini, saya sih konteksnya ini dalam rangka ibadah. Yes, betul. Kenapa saya katakan gitu? Nah, maaf ya Bapak Ibu sekalian, kita menjelaskan datang ke rumah salah satu rekan kerja kita atau salah satu calon konsumen kita. Beliau kondisinya sakit, kita jelaskan ke beliaunya, kita beritahu info manfaat dan khasiatnya produk. Di situ kita menjelaskan ada beberapa ayat di An-Nahl 6869 dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, walaupun itu satu ayat. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Eli tadi itu, di Al-Quran itu sudah ada. Bahwa madu itu bisa untuk penyembuhan segala macam penyakit. Dan itu tidak hanya di Al-Quran aja. Mungkin teman-teman yang beragama lain juga ada, saya yakin di kitab sucinya, agama-agamanya lain. Nah, 1-2 ayat kita sampaikan. Itu sudah dalam konteks kita menyampaikan ibadah. Syiar ya Pak ya? Syiar 1-2 ayat di dalam kita bekerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, silaturahim. Itu juga dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, kita datangi salah satu rekan kerja kita atau customer kita jelaskan manfaat produknya seperti itu, bla 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 bla. Akhirnya beliau yakin. Iya. Nah, dan itu adalah bentuk salah satu silaturahim. Silaturahmi. Nah, bukankah dianjurkan di agama kita? Silaturahmi itu satu menambah rezeki, memperpanjang umur. Mantul. Nah, benar, disitulah Keren, rezeki itu akan datang. Benar. Dan keberkahan ada di situ. Nggak ada unsur pemaksaan. Ya. Nah, kita kan silaturahim. Nah, itu. Terus yang lainnya lagi nggak kalah penting. Nah, produk kita ini HDI ini ya ada unsur ibadahnya juga yang untuk zakat ke sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Bumi Aji Batu Malang. Keren. Jadi sekolah ini didirikan dari perusahaan kita, di mana pendiriannya sampai sekarang pun operasionalnya dipotongkan dari setiap penjualan produk. 5% dari produk kita yang terjual. Omset dari perusahaan itu disumbangkan ke sekolah yatim piatu yang ada di Bumi Aji Malang Masya Batu. Allah, benar-benar Nah luar biasa ini zakatnya ya, ini. Gimana nggak berkah? Iya, Kita itu bekerja sudah ada zakatnya di situ juga. Oh, ini makanya. Enak ya Pak ya sebenarnya. Ini bisnis dunia akhirat ini. Alhamdulillah, barokallah ya. Betul, sesuai dengan doa kita loh Mbak Nia. Yes. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Beri saya ya Allah kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Betul. Loh. Ini amazing ini sebenarnya ya. Iya itu. Itu yang menguatkan Pak Yudi akhirnya terus menjalankan bisnis ini ya Pak ya. Ya, dan saya sering juga berkunjung ke adik-adik SPI yang ada di Batu Malang dan luar biasa adik-adik yang ada di sana ini. Nah, saya bersyukur sama Dr. Roy, terutama di support system kita Biliones. Nah itu saya jadi, ini bisnis memang tidak sekedar oriented hanya materi, tapi ada nilai-nilai ibadah. Dan kita itu apa yang saya katakan di depan tadi, mempunyai manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Oke, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sebenarnya kalau kita bedah satu persatu tuh panjang Pak ya. Dari tadi yang pertama kita berkunjung ke rekan atau siapapun yang kita kenal sakit jadi sembuh, itu kita membantu dapat pahala, betul ya. Terus yang kedua tadi kita istilahnya syiar 2 ayat dapat pahala. Belum kita silaturahmi dapat pahala lagi. Rezeki. Iya kan? Memperpanjang umur. Benar ya Pak ya? Kalau silaturahmi itu kan ibaratnya memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Kemudian kita zakat juga ke yatim piatu dapat lagi pahalanya. Betul.
terus kemudian membantu orang yang tadinya nggak punya pendapatan dapat lagi pahalanya. Betul. Luar biasa ya, ini bisnisnya Masya Allah sekali ya Pak ya. Makanya orang hadi-hadi ini sumringah semua ya, bisa dilihat ya. Wajahnya penuh dengan keberkahan ya Pak Yudi ya. Amin insya Allah. Ya saya rasa jadi itu ya, dan Bapak Ibu rekan-rekan kalau bisa saya garis bawahi bahwa HDI ini adalah multi level yang benar dan tepat tentunya untuk kendaraan kita sebagai tentunya kami sebagai orang muslim memilih yang terbaik. Tapi Bapak Ibu rekan-rekan juga harus berhati-hati, juga harus bisa membedakan bahwa di luaran sana banyak juga yang menyerupai atau menyamai ya sifat-sifatnya seperti multi level padahal bukan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan harus berhati-hati juga ya, jangan sampai salah memilih ya, padahal itu bukan multi level tapi dipilih karena mungkin dalam cara kerjanya seolah-olah sama, seolah-olah namanya mirip pasti tidak sama ya, tidak serupa. Nah ini yang bahaya Pak, akhirnya menimbulkan istilahnya penilaian yang buruk terhadap multi level yang benar. Dan seperti yang kita ketahui bersama tadi sharingnya Dr. Eli dan Pak Yudi sudah menanyakan ke orang yang istilahnya punya kapasitas ya, istilahnya kiai lulusan Al-Azhar, bahkan ada fatwa dari MUI bahwa bisnis ini benar-benar halal, berkah, dan kita bisa menikmati di istilahnya bonusnya dengan halal lah istilahnya, seperti itu. Wow, luar biasa sekali penjelasan Pak Yudi tadi tentang bagaimana bisnis ini benar-benar banyak manfaat dan menjadi manfaat untuk orang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, ini pembicara selanjutnya juga tidak kalah menarik ya, karena kita mau kupas dari sisi seorang wanita muslimah ya. Ini Mbak Ira Mahardika ya, saya kenal banget beliau. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak, backgroundnya dulu apa sih gitu sebelum bergabung di bisnis Haidiset ini, apakah seorang ibu rumah tangga atau apa? Mungkin bisa dijelaskan pada rekan-rekan supaya tahu, lebih kenal lah istilahnya.